Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata hari ini akan membaca cerita rakyat Bima, yaitu Legenda Lahila. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis yang sangat cantik di desa Donggokala. Gadis cantik itu bernama Lahila. Lahila tinggal bersama seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Wai Kimpi membesarkan Lahila dengan penuh kesabaran serta kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang Wai Kimpi tiada pupus untuk Lahila. Kecantikan Lahila sudah tersiar hingga ke kerajaan Bima dan Sanggar. Suatu hari, putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Sirigandi menyampaikan keinginannya. "Wai, saya putra mahkota kerajaan Bima. Saya ingin mencintai Lahila dan ingin menikahinya." Wai Kimpi menjawab, "Itu keinginan yang baik sekali, tapi semua itu berpulang pada keinginan hati Lahila. Itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus menyuruh juru lamar kerajaan untuk datang kemari?" Dan dibalas oleh Wai Kimpi, "Saya tanya dulu Lahila." Singkat cerita, keesokan harinya, putra mahkota kerajaan Sanggar pun datang, yang bernama Siridungga. Melihat kecantikan Lahila, matanya tiada berkedip seperti halnya Sirigani. Siridungga juga ingin menikahi Lahila. Hati Lahila sudah mulai bimbang, susah untuk dipilih antara dua pemuda yang mencintainya. Keesokan harinya, Lahila menyampaikan kepada Wai Kimpi, "Ibu, saya sedang susah sekali memilih di antara dua pemuda itu." Wai Kimpi menjawab, "Iya anakku." Ternyata Wai Kimpi juga berpikir hal yang sama seperti anaknya Lahila. "Bagaimana ibu jika dua orang itu sama-sama datang?" Lahila sangat sedih, sampai-sampai ia berkeinginan untuk menghilang dari tanah Donggo. "Berpikirlah kembali anakku, saya tergantung keputusanmu, tapi kamu harus punya pilihan." Demikian pesan Wai Kimpi untuk Lahila. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara dua putra mahkota itu. Wai Kimpi melarang mereka bertarung. Lahila pun sangat sedih dan terlihat menangis. Sesaat kemudian, terlihatlah oleh Wai Kimpi bahwa mereka berdua tergeletak di atas bukit itu. Mungkin mereka sudah tewas di atas itu. Wai Kimpi memanggil penduduk kampung laki-laki untuk naik ke atas bukit itu untuk melihat dan memberhentikan perkelahian di antara dua putra mahkota itu. Selain itu, Wai Kimpi dan beberapa gadis itu kembali ke tempat pemandian. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lahila sudah tidak ada di tempat itu. Lahila telah menghilang. Singkat cerita, setiap hari Wai Kimpi terus mencari Lahila, namun tidak pernah menemukannya. Setelah itu, Wai Kimpi melantunkan senandung untuk terus mencari Lahila. "Di manakah wahai anakku Lahila, yang bagaikan sekuntum bunga, yang cantiknya tiada terkira, yang bayangnya selalu hadir. Di dekat
kolam telaga bambu tempat Lahila mandi, Waikimpi dan para gadis itu, tiba-tiba serumpun bambu itu cukup rindang. Duduklah Waikimpi di dekat pohon bambu itu. Dalam tangisannya itu, dicubitlah batang-batang bambu itu. Terkejutlah Waikimpi mendengar suara tangisan dari dalam bambu itu. Ibu, ibu, jangan dicubit bambu ini. Ada saya di dalam bambu ini. Disinilah tempat putrimu, Lahila. Jangan ibu mencarinya. Beginilah nasibku, wahai ibuku. Kalau ibunda rindu kepadaku, datanglah ke tempat ini dan jadikanlah tempat ini sebagai kuburan. Setiap tahun peringatilah putra-putrimu ini. Mengingat pesan-pesan putri Lahila itu, setiap tahun diadakanlah keramaian dan kesenian berupa kalero, pisi, dan lain-lain. Iya anakku, engkaulah Lahila, Waikimpi memeluk bambu itu. Iya ibu, saya Lahila. Lebih baik saya menghilang begini agar tidak terjadi keributan, peperangan karena memperebutkan saya. Waikimpi tidak bisa menahan tangisannya. Dia terus-menerus memeluk rumpun bambu itu. Akhirnya bambu sumur dengan rumah tempat tinggal Lahila masih ada sampai sekarang di desa Kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.